Warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, setiap kali telepon ke Miss Yuni secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Samen kok ngerti tentang apa ya? Penjara yo apa? Kenapa? Saya ini Miss. Suaranya jelas ya Miss ya? Suaranya jelas ya? Saya ini pernah lah kenalan sama orang di penjara itulah. Cuman tetangga saya loh Miss. Lulu. Tetangga saya di sana. Saya kan di Hong Kong Miss sekarang. Terus? Nah saya kenalan lah sama bukan tetangga sih, tetangga desa gitu loh Miss. Cuman dulu belum kenal. Cuman setelah saya di sini saya kenal. Dia itu di penjara. Ada kasus terus dia masuk penjara gitulah ya. Nah setelah itu ya saya tahu banyak tentang orang di penjara karena dia. Kalau dia yang ngingetin saya nih, dia tuh yang ngomong kalau kenalan sama jangan pernah nanggepin orang yang ngaku-ngaku polisi, tentara, gitu-gitu loh Miss. Terus? Kayak ini biar buat mbak-mbak yang kayak kerja di luar negeri itu jangan terlalu percaya sama orang yang kerja yang ngaku-ngaku kayak gitu loh Miss. Oke. Soalnya orang di penjara itu kan ini Miss, banyak yang saya juga nggak tahu gimana pemerintahnya ya Miss ya. Maksudnya orang dalam penjara itu ada yang pakai baju tentara, ada yang punya seragam polisi juga loh Miss. Saya itu lihat sendiri loh Miss. Di penjara ada orang pakai baju polisi? Oke. Nggak tahu itu dapatnya dari mana juga saya nggak tahu. Nah mereka itu kenapa suka bohongin TKW itu ya Miss, karena mereka itu di dalam penjara itu kan mahal loh Miss. Maksudnya? Mahal. Setahu saya mbak-mbaknya yang di Hong Kong kalau di penjara itu nggak perlu biaya apapun. Bukan, di penjara itu biayanya mahal Miss. Kayak tidur, mau punya kamar bayar. Kayak megang HP itu kan mereka bayar mingguan, kalau nggak mingguan bulanan gitu Miss. Lebih mahal daripada pulsa dong? Iya Miss. Oke. Iya, terus? orang mereka itu kayak misalkan rokok pun ya Miss, namanya orang di penjara itu kan rokok pun kayak gitu harus misalkan kita harga di luar misalkan 30.000 gitu ya, di dalam itu bisa sebungkus itu 50.000 gitu Miss, perbandingan kayak gitu. Semua mahal, makanan pun kayak gitu. Kalau di luar 15.000, di dalam 25, bisa kayak gitu. Wah, berarti memang kehidupan di penjara itu mahal. Makanya mereka tuh nipu orang yang untuk dia orang hidup di dalam gitu loh Miss. Untuk biaya hidup di dalam. Saya tahu benar itu. Oke. Karena apa-apa duit gitu. Oke, menurutmu nih, kadang Miss Yuni juga berpikir loh, kalau Miss Yuni menyelidiki ini, maka orang-orang di penjara itu akan dijebloskan lebih parah lagi atau akan diusut dan akan saya nggak tahu nih, karena kemarin ada yang komen nih, Miss Yuni penjahat pun punya keluarga, penjahat pun punya apa ya yang harus dikasih makan. Kamu setuju nggak sih seandainya Miss Yuni memberantas kejahatan ini seperti ini? Sebenarnya saya setuju Miss. Sebenarnya gini loh Miss. Sebenarnya kayak gitu tuh tergantung karena kepala lapas itu kan butuh duit loh Miss. Orang lapas itu sebenarnya yang ngabis-ngabisin duit yang buat mereka bayar, mereka keluar duit banyak itu kan lapasnya Miss, itu yang kerja di lapas itu. Oke. Tapi kenapa yang dipenjarakan itu yang dipenjara gitu ya? Bukan pegawai lapasnya itu? Bukan. Ya? Pegawainya Miss, pegawainya itu yang ini. Yang apa? Yang dapat duit banyak ya? Yang butuh duit, yang apa-apa pakai duit gitu, itu pegawai lapasnya. Mereka megang HP dari mana Miss? Kalau bukan dari petugas lapas yang jual. Nggak mungkin orang keluarga ngasih HP itu, nggak mungkin Miss, nggak boleh. Kalau boleh pun nyodok lagi, kayak gitu loh Miss. Ininya. Makanya dia orang ya mau nggak mau kayak ngebohongin TKW itu kan karena itu. Tapi berarti ini adalah harus memberitahu mbak-mbaknya jangan GR gitu aja. Harus sadar diri, sadar raya. Ya emang iya. Saya bener-bener saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri Miss, saya itu facial, dia itu bisanya sebelah dia ngasih lihat saya, dia bilang liatin itu kawan saya, kata dia di dalam aja pakai baju tentara, dia bilang kayak gitu.
Di dalam penjara pun pakai baju tentara. Ngelihat sendiri, bener nggak? Nggak tahu itu baju dari mana. Saya ngeliat sendiri, maksudnya dari video call gitu loh, Miss. Nipunya itu ya kayak gitu, nggak tahu baju dari mana gitu. Oke, bajunya juga difasilitasi atau seperti apa kan kita nggak tahu, bener nggak? Nggak ngerti saya. Oke. Apa dia beli, apa kayak mana nggak tahu. Terus juga kayak ngirim duit itu kan mereka kan nggak pakai rekening sendiri, Miss. Betul. Itu tuh mereka itu kalau nggak dari keluarganya, gimana caranya, apa diem-diem, apa nyodok orang lapasnya, kalau nggak lewat lapasnya, gitu loh, Miss. Logika, Miss, mereka duit dari mana kalau nggak dari kayak gitu. Terus juga mereka ngebohongin orang itu kan ngirim lewat ATM tuh. Mereka mana duit dari mana kalau nggak minta tolong sama lapasnya, petugas lapas. Terus petugas lapas itu dapat komisi loh, Miss, berapa, kayak 10% apa 5% gitu loh, Miss, kayak gitu sistemnya. Oke. Jadi ada sistem-sistem sendiri ya? Iya kayak gitu. Setahu saya kayak gitu, Miss, karena saya waktu itu pernah deket sama orang dalam penjara itu kurang lebih 2 tahun. Dan bukan saya nggak ditipu. Saya emang maksudnya dia emang dari awal ngomong sama saya kalau dia di dalam kayak gitu. Saya nggak ditipu sama sekali. Oh, istilahnya kamu pacaran sama orang yang di penjara? Maksudnya gini loh, Miss, kayak buat keluarga yang di rumah yang anak apa istrinya yang kerja di luar negeri itu tolong simpatinya. Maksudnya orang di penjara itu kan perhatian sama kita karena dia orang kan nggak punya kerjaan kan, Miss. Maksudnya Betul. Jadi mereka itu bisa kasih perhatian lebih ke kita, bisa 24 jam untuk kita kan kayak gitu sih, Miss. Makanya kita nyaman sama dia. Dan pada Makanya akhirnya maksudnya untuk yang di rumah itu kasih kayak perhatian kayak gitu. Mungkin kita tuh kayak di sini udah capek, kurang perhatian. Orang di rumah kayak chatting kita cuma duit, nelpon kita cuma minta duit kayak gitu. Mungkin kayak gitu loh, Miss. jadi kesannya terabaikan oleh keluarga, cari pelampiasan. Kayak cari. Sedangkan orang di penjara itu kan dia orang kan triknya kan ya pinter lah, Miss. Maksudnya kayak karena udah biasa ngebohongin orang, jadi kayak ngomongnya manis-manis, mungkin kan kayak gitu sih, Miss. Jadi kitanya kayak lulu gitu. Ya karena sudah kerjaannya. Kerjaannya Jadi menipu. biasa. Oke, kata-kata apa sih yang sering dikatakan oleh orang-orang tersebut, para penipu di dalam penjara? Kata-kata apa sih yang sering dikatakan itu? Kemesraan kah atau simpati kah atau apa? Pastinya gini, kalau pertama ya, Miss, kalau misalkan janda ataupun orang punya istri kenalan gitu, Miss, pasti jarang begini. Kalau coba saya jadi suami kamu, saya nggak mungkin nyuruh kamu, ngebolehin kamu atau nyuruh kamu kerja di luar negeri, itu udah pasti. Dia terus kan kita luluh gitu kan awalnya, pasti itu udah pasti. Intinya adalah kecewa kenapa kamu ke luar negeri, kalau kamu jadi istriku kamu nggak bakalan ke luar negeri gitu ya? Iya, kan itu biar kita simpati sama dia gitu, Miss. Oke, garangan, dasar garangan ya. Berarti selama ini apa yang saya lakukan itu memang benar nyata ya, di dunia itu memang benar ada. Bener, Miss, bener banget. Yang bohongin saya kan sering lihat live-nya Miss Yuni. Itu bener banget, itu laki-laki yang Miss Yuni sering teleponan sama laki-laki itu yang apa sih itu yang berlanjut itu sama Miss Yuni itu. Itu bener-bener itu orang di penjara itu ketawa itu bareng-bareng itu udah ini banget. Oke, berarti memang banyak orang yang melakukan hal-hal tersebut, banyak sekali orang-orang yang semakin tidak jelas ya. Iya, ya itu karena dia orang itu kayak butuh duit loh, Miss, di dalam itu ya. Cuman apa sih orang di penjara makan tidur. Dia orang tapi kan kayak butuh merokok, butuh ini, makannya juga pengen enak kayak gitu loh, Miss. Makannya butuh yang enak-enak, oke. Paham. Jadi mahal semua. Oke, jadi terima kasih sharingnya hari ini. Jadi semakin saya paham bahwa memang di luar sana itu gaya hidup juga harus sadar diri, sadar rai, sadar posisi ya, bener nggak? Iya, Miss, bener nih. Nah terus ya, Miss, kalau orang di penjara itu nggak tahu kenapa ya, saya kan sering dengar live-nya Miss ini, semua pada ngomongnya nggak tahu kenapa saya biasanya kenalan sama laki-laki nggak pernah ini kok kenalan sehari, kenalan ada yang kemarin tuh apa ya 5 hari apa berapa udah
keluar duit berapa gitu kan Miss. Itu tuh karena ya orang yang di penjara sendiri sih ya Miss yang ngomong, apa kebodohan kita ya, kita nggak tahu juga. Katanya kalau di penjara itu pakai magic loh Miss, ada magicnya, bukan pakai magic, ada magicnya. Jadi setiap dia orang ngomong apa itu buat kita luluh gitu loh katanya Miss. Saya juga tahu, percaya nggak percaya sih kayak gitu. Ada magic, oke. Siap, siap. Jadi saya itu akan orang yang di penjara sendiri yang ngomong Miss. Oke, siap. Kawan saya itu yang ngomong. Oke, saya infokan buat teman-teman lebih berhati-hati lagi. Terima kasih ya Mbak Biar waktunya hati-hati. sharing. Terima kasih sayang. Makasih ya Miss, ya Allah. Oke. I love you. Nih teman-teman sudah sharing, tapi tergantung dari kalian percaya atau tidak, mau atau tidak, suka atau tidak, itu urusan kalian. Saya sudah mengingatkan berkali-kali bahwa semua itu bisa terjadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.